الله أكبر 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 لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الحمد لله الذي جعل الأعياد موسم الخيرات وجعل لنا ما في الأرض جميعا للعمارة وزرع الحسنات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له خالق الأرض والسماوات، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى دينه بأوضح البينات. اللهم فصل وسلم وبارك وكرم ومجد وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد سيد الكائنات وعلى آله وصحبه المجتهدين لنصرة الدين وإزالة المنكرات. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وبطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في كتابه العزيز وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. صدق الله العظيم. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, kaum muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah. Mari sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang hingga sampai saat ini masih terus berkenan memberikan berbagai macam nikmat-Nya kepada kita. Wabil khusus nikmat iman wal Islam, nikmat sehat wal afiah, nikmat panjang umur, dan masih banyak lagi nikmat-nikmat yang telah dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita yang tentunya tidak dapat kita hitung jumlahnya satu persatu. Namun mudah-mudahan duduknya kita di musalla yang mulia ini dalam rangka menjalankan salah satu sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita semua dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba-hambanya yang pandai mensyukuri nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa dalam kesempatan yang singkat ini Al-Fakir selaku khatib berwasiat khususnya bagi diri Al-Fakir pribadi dan untuk kaum muslimin sekalian yang mana kita sama-sama mengharapkan rahmat dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Marilah selalu dan selalu kita meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Karena hanya dengan iman dan takwa yang semakin kuat, karena hanya dengan iman dan takwa yang semakin meningkat, karena hanya dengan iman dan takwa yang semakin tertanam di dalam jiwa kita inilah yang kelak yang mampu mengkantor segala bentuk macam tantangan-tantangan yang timbul di hadapan kita saat ini. Dan puncaknya dengan keimanan dan ketakwaan yang semakin berakar di dalam hati kita inilah yang kelak akan menuntun kedua tangan kita untuk menggapai kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala, yakni surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah. Dengan tenggelamnya matahari di ufuk barat sore kemarin, Ramadan yang bertaburan rahmat, maghfirah serta itqun minan nar telah pergi meninggalkan kita. Ramadan yang di dalamnya terdapat satu malam yang bernilai lebih baik dari 1000 bulan pun telah berakhir dan pergi meninggalkan kita. Dengan diiringi ratapan tangis para malaikat-malaikat Allah dan kesedihan hati hamba-hamba Allah yang beriman, maka dengan penuh harap kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah memperkenankan kita untuk bertemu kembali dengan bulan Ramadan setiap tahunnya,
dengan keadaan sehat walafiat, dengan ketetapan iman dan Islam bersama keluarga kita tercinta. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah. Bila mana pada pagi yang tenang tadi fajar tanggal 1 Syawal menyingsing di ufuk timur, itu merupakan isyarat bahwa kita semua kini telah berada di suatu hari yang sangat berbahagia, di mana seluruh umat Islam bangkit serentak bersama-sama menyuarakan suara kalimat keramat dan agung yang berupa takbir, tahlil dan juga tahmid. Maka dengan serta merta kita kibarkan panji-panji kemenangan dan kejayaan umat Islam. Di pagi yang fitrah ini kita berkumpul dan berhimpun sebagai hamba-hamba Allah yang tunduk dan patuh terhadapnya. Kita keluar dari rumah kita masing-masing menuju musalla dengan lisan yang telah basah dengan ucapan takbir, tasbih, tahlil dan juga tahmid, seraya mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral hadirin wal hadirat jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah. Ada perbuatan jika kita bermain-main, jika kita lalai di dalamnya, maka balasannya itu atas perbuatan ini sangat luar biasa apabila kita lakukan. Sampai-sampai ia bisa mengalahkan pahala jihad kita andai kata kita pernah berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Andai ada orang yang berjihad hari ini, mati syahid, berjuang dalam membela agama Allah Subhanahu wa taala, pahalanya bisa terhapus. Yang salah satu penyebabnya adalah bagi orang-orang yang mendurhakai kedua orang tuanya. Di zaman Nabi SAW ada seorang pemuda yang sangat sayang dan cinta terhadap ibunya. Namun di suatu saat di zaman Rasulullah itu terjadi peperangan, dan pemuda ini ingin berjuang membela Rasulullah SAW, membela agama Islam, dan ia sangat berniat agar terbunuh dalam peperangan ini. Namun dalam kehidupannya ia sedang menjaga, memelihara, mengasihi, menghibur dan membahagiakan seorang ibunya. Akhirnya di suatu saat tibalah peperangan itu. Para rombongan Rasulullah telah berangkat. Kemudian pemuda ini tidak bisa ikut berangkat bersama rombongan Nabi Muhammad SAW karena saat itu ibunya sedang menangis saat ia ingin berangkat ke medan perang tersebut. Karena ia ingin menenangkan hati ibunya, ia ingin menenteramkan hati ibunya. Akhirnya pemuda itu terpisah dari rombongan Nabi SAW. Kemudian setelah ibunya mulai tenang, setelah ibunya mulai mengizinkan untuk pemuda itu pergi berjuang membela agama Islam saat itu, maka pemuda itu mengejar rombongan Rasulullah SAW. Dan akhirnya apa yang terjadi, wahai hadirin? Pemuda ini dilihat oleh baginda Nabi SAW. Nabi SAW bertanya kepada pemuda tersebut, kenapa engkau tergesa-gesa? Kenapa nafasmu naik turun wahai pemuda? Lalu pemuda itu menjawab, ya Rasulullah, aku tertinggal dari rombonganmu, aku kejar rombongan yang akan berperang pada hari ini. Lalu Rasulullah SAW bertanya kepada pemuda tersebut, apa yang membuatmu tertinggal dan terpisah dari rombongan? Maka pemuda itu menjawab, wahai Rasulullah, pada saat aku ingin berangkat ikut bersama rombonganmu, ibuku masih bersedih. Aku tidak siap untuk meninggalkannya, aku tidak siap untuk membiarkannya. Kemudian Nabi Muhammad SAW menyampaikan, wahai pemuda, andai engkau mati hari ini dalam berjuang fisabilillah, andai engkau terbunuh dalam membela agama Islam, maka pahala jihadmu tidak akan ada. Maka pulanglah, temui ibumu yang engkau tinggalkan tersebut, dan jihadmu hari ini adalah membahagiakan orang tuamu, membahagiakan ibumu. Dan akhirnya pemuda tersebut pulang dan tidak ikut berjuang bersama Rasulullah SAW. Saudara-saudara hadirin wal hadirat jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah, apa makna di balik kisah ini? Ternyata andai ada pahala jihad kita hari ini, maka pahala itu akan terhapus sebab tidak memuliakan kedua orang tua kita dalam kehidupan ini. Ada yang membuat kita sedih. Beberapa waktu yang lalu ada beberapa wanita yang viral di media sosial. Mereka mengusir ibu mereka yang tua renta dari rumah mereka.
Bahkan lagi ada seorang ibu beberapa waktu yang lalu diserahkan kepada sebuah tempat penitipan atau panti jompo. Kemudian anaknya itu pun berjanji seandainya ibu tersebut meninggal di tempat penitipan ini, maka tidak perlu memberikan kabar kepada mereka. Pertanyaannya, di mana hati mereka yang punya ayah dan ibu pada hari ini? Di mana perasaan mereka? Mereka tidak mengingat bahwa mereka pernah dikandung oleh seorang ibu, kemudian dilahirkan oleh seorang ibu dengan perjuangan antara hidup dan mati saat melahirkan. Kemudian setelah mereka besar tidak menjaganya, tidak menyayanginya, tidak menghargai perjuangannya. Maka ingat wahai hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa manusia yang paling membela kita pada kehidupan dunia ini adalah ayah dan ibu kita. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalian itu taatlah kepadaku, kata Allah. Kalian lakukan apa yang aku perintahkan kepada kalian. Maka setelah kalian taat kepadaku, kata Allah, wajib engkau taat dan tunduk kepada ayah dan ibumu. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Begitu banyak di akhir zaman kita lihat orang-orang yang tidak sayang pada ayah dan ibunya. Bahkan kita kadang berbulan-bulan tidak pernah menyapa ayah dan ibu kita. Kadang kita satu rumah dengan mereka, tapi tidak ada waktu kita untuk duduk bersama mereka, untuk sekedar berbincang, mengobrol dalam kehidupan ini. Seorang ayah dan ibu yang dibiarkan oleh anak-anaknya di masa tuanya, maka ayah dan ibu kita itu akan cepat berpenyakit. Wahai hadirin, sering-seringlah ajak mereka berbicara, sering-seringlah ajak mereka duduk bersama, sering-seringlah ajak mengobrol mereka walaupun pembahasan berulang-ulang dengan hal yang sama. Karena kebahagiaan orang yang sudah tua bukanlah lagi masalah uang, bukan lagi perkara rumah yang besar, bukanlah lagi tanah yang luas, tetapi kebahagiaan mereka di saat masa tuanya hanyalah kasih sayang daripada anak-anaknya. Wahai hadirin wal hadirat rahimakumullah, pernahkah kita memperhatikan setiap kita berikan uang kepada ayah ataupun ibu kita, pasti air mereka keluar. Ketika kita sukses saat ini, lalu kita beritahukan kepada mereka bahwa aku sudah sukses, pasti mereka akan menangis. Ketika kita memberikan sesuatu yang mahal untuknya, ia tidak lagi tersenyum dengan hal itu. Apa yang terjadi wahai hadirin wal hadirat? Air matanya keluar. Kenapa ayah dan ibu kita saat tuanya begitu mudah mengeluarkan air mata? Maka demi Allah, kalau orang semakin tua umurnya, semakin tua usianya, tidak ada lagi yang ia harapkan dalam hidupnya kecuali kasih sayang daripada anak-anaknya. Wahai hadirin, saudara hadirin yang dimuliakan Allah, mungkin kita terlalu jarang membahagiakan ayah dan ibu kita saat ini, tapi kita begitu sibuk dengan grup-grup WA kita di luar sana. Bahkan kita traktir mereka dengan harga yang amat mahal. Bahkan bermalam-malam kita rela membuang waktu demi hanya kawan, hanya demi teman yang sesaat. Tetapi ada orang yang seharusnya kita perhatikan hidupnya 24 jam, seolah mereka seperti sampah dan benalu di dalam kehidupan kita, seolah kita menganggap mereka bukan orang-orang penting lagi dalam kehidupan kita. Demi Allah, kita berhasil pada hari ini, kita sukses pada hari ini, mungkin kita selamat dari bencana, kecelakaan dalam hidup ini, bisa jadi masih tergerak bibir kedua orang tua kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Duhai Allah, kasihi anak-anakku, sayangi anak-anakku sekalipun mereka tetap mengecewakanku di hari tuaku. Ya Allah, ampuni anak-anakku ya Allah. Itu yang diucapkan oleh kedua orang tua kita tanpa sepengetahuan kita. Wahai hadirin wal hadirat, ingatlah, ayah dan ibu kita amat mahal ucapannya, sangat mahal doanya, sangat mahal hatinya, sangat mahal perasaannya. Maka siapapun kita yang hadir pada hari ini, jika masih ada ayah dan ibu kita hidup di rumah, tolong sapa mereka setiap hari. Jangan biarkan mereka seperti patung di masa tuanya. Karena kami pernah bertanya kepada seorang ayah yang ditinggal oleh anak-anaknya. Kami bertanya kepada ayah tersebut, duhai bapak, kenapa engkau menangis di setiap malammu? Kenapa engkau sedih di sepanjang hidupmu? Ternyata ia menangis bukan karena rumahnya jelek, bukan juga karena tidak punya uang. Kemudian bapak itu menjawab dengan simpel, sudah 2 tahun, sudah tidak ada anak yang memanggil dengan panggilan ayah yang aku dengar di telingaku. Coba kita bayangkan wahai hadirin wal hadirat, seorang ayah dalam keadaan yang sudah tua itu tidak akan mengharapkan uang lagi, tetapi ia rindu dipanggil ayah oleh anak-anaknya.
Kadang ayah rindu ingin ditanya, ayah mau makan apa? Ayah mau apa? Kadang pertanyaan macam itu tidak lagi datang di masa tua seseorang, maka ini akan sangat menyiksa batin seorang ayah dan ibu kita. Itu masih seorang ayah, apalagi seorang ibu. Wahai hadirin wal hadirat, seorang ibu lebih pintar menyimpan perasaan sedih dalam hidupnya. Ibu itu selalu berbohong demi kebahagiaan kita selaku anak-anaknya. Ibu selalu berjuang demi untuk kepentingan kita. Seorang ibu tidak akan pernah lupa mendoakan anak-anaknya. Maka wajar dan pantas, andai ada anak yang menyakiti perasaan ayah dan ibunya, andai orang ini berjihad, kata Nabi SAW, maka pahala jihadnya akan gugur karena kesucian dan kemuliaan hati seorang ayah dan ibu. Ma'asyiral hadirin wa zumratal mu'minin, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Maka beruntunglah seorang dari kita masih bisa bersua dengan ayah dan ibunya. Lihat-lihatlah wajah mereka, karena kata Nabi SAW, melihat wajahnya saja pun berpahala. Ma min rajulin yanzuru ila wajhi walidayhi binazratir rahmah. Siapa orang yang memandang wajah ayahnya dan ibunya yang semakin menua, sudah semakin lemah badannya, uban sudah menyampur di rambut hitamnya, mukanya sudah semakin keriput dan tenaganya yang semakin berkurang, kata kita pandang mereka dengan pandangan kasih sayang, maka Allah tuliskan dalam satu pandangan itu pahala kebaikan untuk seorang anak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Maka jangan sampai kita menyesal karena terlambat kita untuk membahagiakan mereka. Jangan sampai kita sibuk membahagiakan istri dan anak-anak kita lupa untuk membahagiakan mereka. Andai masih punya ayah dan ibu hari ini, jagalah mereka berdua. Mereka adalah pintu keberkahan yang tidak akan pernah bisa digantikan oleh apapun, yang tidak bisa dihargai dengan harga yang sebesar apapun. Itulah seorang ayah dan ibu yang sudah semakin tua umurnya, semakin tua usianya, maka doanya semakin makbul di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ingat wahai hadirin wal hadirat, kasih sayang ayah dan ibu tidak akan ia hianati terhadap anak-anaknya. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga ayah dan ibu kita yang telah meninggal dunia, Allah ampuni segala dosa-dosanya. Allah jadikan kuburnya taman daripada taman surga. Ayah dan ibu kita yang masih hidup, semoga Allah berikan kesehatan, Allah berikan kenikmatan di dalam ibadah, dan semoga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai anak-anak yang birrul walidain. Amin ya rabbal alamin. إن أحسن الكلام وأبين النظام أن الله سبحانه وتعالى يقول بقوله يهتدي المهتدون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولوالدي ولوالديكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarna bil ittihad wal i'tisam bi hablillahil matin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله ما استطعتم وسارعوا إلى مغفرة رب العالمين. واعلموا أن الله سبحانه وتعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه
وثنى بملائكته المسبحة بقرسه وثلث بكم أيها المؤمنون من برية جنه وإنسه فقال تعالى ولم يزل قائلا أليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارض اللهم على أربعة الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والتابعين والتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمبتدعة والمشركين وأعلي كلماتك إلى يوم الدين وانصر إخواننا في فلسطين برحمتك يا قوي يا متين اللهم يا غني يا حميد يا مبدع يا معيد يا رحيم يا ودود أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عمن سواك ya Allah ya Tuhan kami pada pagi hari ini kami duduk bersimpuh di rumah-Mu yang mulia kami memohon ampunan rahmat hidayah serta inayah dari-Mu ya Allah Engkau zat yang maha mengetahui segala apapun dari diri kami ya Allah Engkau maha tahu zahir dan batin kami mengakui betapa kotornya diri kami dengan lumuran dosa-dosa yang kami perbuat kami sadar ya Allah bahwa kami merupakan hamba-Mu yang lalai yang penuh dengan gumpalan-gumpalan kemaksiatan kepadamu ya Allah maka tanpa ampunan dari-Mu tanpa hidayah dari-Mu kami tidak akan mampu menedahkan tangan kami untuk bermunajat kepadamu ya Allah dan juga tanpa ampunan-Mu ya Allah sudah pasti kami akan menjadi santapan api neraka-Mu ya Allah ampuni dosa-dosa kami ya Allah ampuni segala kelalaian kami ya Allah ya Allah ya Rabbana jangan Engkau matikan kami sebelum kami bertaubat kepadamu ya Allah jangan wafatkan kami sebelum kami sempat berbuat baik dan beramal saleh ya Allah ya Rabbana rubahlah keadaan kami kepada keadaan yang bernilai ibadah kepadamu jadikan diri kami sebagai orang-orang yang selalu taat dan patuh atas terhadap perintah-perintah-Mu ya Allah jangan jadikan kami sebagai orang-orang yang selalu menentang perintah-Mu ya Allah kami tidak akan menjadi kami tidak ingin menjadi orang-orang yang kelak dilemparkan ke dalam neraka-Mu ya Allah kami takut ya Allah Allahumma ya Allah ampuni ayah dan ibu kami ampuni dosa-dosa mereka ya Allah baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal dunia kami yakin ya Allah bahwa hingga sampai saat ini kami tidak akan pernah bisa membalas jasa-jasa mereka ya Allah sampai saat ini kami belum sempat membahagiakan mereka orang tua kami ya Allah justru kami selalu membuat sedih hati mereka selalu membuat hati mereka terluka selalu membuat mereka menangis di hadapan-Mu ya Allah tanpa seorang ayah ya Allah apa arti hidup kami tanpa sosok seorang ayah ya Allah seseorang yang mengajarkan arti ikhlasnya pengorbanan yang mengajarkan kami arti sakitnya kehidupan ya Allah sosok yang rela memeras keringat banting tulang untuk menghidupi kami sebagai anak-anaknya sosok yang rela berbohong padahal perutnya lapar agar anak-anaknya merasa kenyang sosok yang suka tertawa di balik wajahnya yang menyimpan tangis dan duka agar anak-anaknya tetap merasa nyaman dan bahagia di dalam hidupnya ampuni ayah kami ya Allah mereka yang telah meninggal dunia berikan kepada mereka kebahagiaan di dalam kuburnya jadikan setiap kebaikan kami ya Allah menjadi pahala untuk mereka ya Allah jangan jadikan keburukan kami sebagai bumerang untuk mereka di dalam kubur mereka ya Allah ya Allah ya Rabbana tanpa seorang ibu apa arti hidup kami tanpa seorang ibu ya Allah sosok yang selalu berusaha membahagiakan anak-anaknya padahal hatinya lelah tubuhnya lemah ia selalu berusaha tersenyum dengan keadaan yang ia pun tidak menginginkan semua itu demi anak-anaknya agar selalu merasakan kehangatan di dalam rumah ya Allah ya Allah ya Tuhan kami ibu kami merupakan sosok yang tidak pernah kenal lelah dalam mengurus dan mendidik kami sebagai anak-anaknya sosok yang kami harapkan doa-doa terbaiknya ya Allah ya Rabbana
ibu kami yang masih hidup, berikan untuknya kebahagiaan, berikan untuknya kesehatan, berikan untuknya keberkahan yang banyak ya Allah, dan berikan pada kami kekuatan dan keluasan agar kami bisa membahagiakan mereka ya Allah. Sebelum kematian menjumpai mereka ya Allah, berikan kami kekuatan untuk membahagiakan mereka ya Allah. Sebelum kematian menjumpai mereka ya Allah. Ibu kami yang telah meninggal dunia, ampuni segala salahnya ya Allah, ampuni segala khilafnya ya Allah, hapuskan segala dosa-dosanya ya Allah, masukkan kebahagiaan ke dalam kuburnya ya Allah, dan jadikan kami sebagai anak-anak yang selalu bisa mengangkat derajatnya di hadapan-Mu ya Allah. Jadikan kuburnya taman-taman surga-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, ampuni orang tua kami, ampuni dosa suami dan istri kami, ampuni dosa anak-anak kami yang beriman dan bertakwa kepada-Mu ya Allah. Jadikan kami semua sebagai hamba-hamba yang beriman dan bertakwa kepada-Mu ya Allah, dan matikan kami ya Allah dalam keadaan husnul khatimah. Kami mohon kepada-Mu ya Allah, matikan kami dalam keadaan husnul khatimah ya Allah, matikan kami dalam keadaan husnul khatimah ya Allah, matikan kami dalam memeluk agama-Mu ya Allah, dan beriman dan takwa kepada-Mu ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurukum wad'uuhu yastajib lakum wa dzikrullahi akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.